Halo good people di seluruh dunia dan dimanapun kalian berada. Kali ini Dapur Reviews akan merangkum sebuah film bertemakan action thriller yang diproduksi oleh Netflix. Dan film ini disutradarai oleh Russo Brothers yang juga pembuat film-film terkenal lainnya, seperti Avenger Endgame, Avenger Infinity War, dan film The Extraction. Tidak hanya oleh sutradara terkenal, film ini juga diperankan oleh aktor ternama seperti Chris Evans, Ryan Gosling, dan lain-lainnya. Di sini Chris Evans tidak seperti biasanya yang memerankan sebagai pemeran utama, tetapi sebaliknya dia menjadi pemeran antagonis dan Ryan Gosling sebagai pemeran utama. Untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Film dibuka oleh seorang petinggi CIA yang bernama Donald Fitzroy. Dia sedang mengobrol dengan tahanan penjara setempat yang nantinya akan menjadi pemeran utama dalam film ini. Dia bernama Cortland Gentry yang akan direkrut dan bekerja untuk CIA. Dan dia akan dimasukkan ke dalam anggota regu elit yang bernama Program Sierra, yang nantinya akan diberi nama samaran Sierra Six serta hidup dalam area abu-abu. Dan inilah The Gray Man. 18 tahun kemudian, tepatnya di Bangkok, Thailand. Dia akan melakukan misi pembunuhan yang dibantu oleh seorang agen cantik yang bernama Dani Miranda. Mereka bertemu di sebuah acara pesta dan memberikan sebuah pistol mainan yang ternyata adalah kunci akses kamar yang telah disediakan sebelumnya. Sierra Six pun langsung bergegas menuju kamar yang telah disediakan. Saat menyusun senjatanya, Six dihubungi oleh Carmichael, atasan barunya di CIA, untuk melakukan tugas sesuai arahannya serta memberitahukan detail latar belakang musuhnya. Carmichael pun mengatakan bahwa Six harus segera membunuh targetnya sebelum dia selesai bertransaksi. Tidak lama kemudian, si targetnya pun datang. Ternyata dia dikawal oleh anak buah yang sangat banyak dan bersenjata. Six pun bersiap dengan mengarahkan senjata tembus pandangnya dan hanya tinggal menunggu momen serta posisi musuh yang pas. Musuhnya itu pun tiba tepat 2 lantai di atas Six yang telah bersiap di bawahnya. Carmichael pun memerintahkan untuk segera mengeksekusinya. Tetapi Six diam sejenak dan mengatakan bahwa targetnya terhalang oleh seorang anak kecil. Dengan kejamnya, Carmichael pun menyuruh untuk segera membunuh target serta mengabaikan anak kecil itu. Six pun mengabaikannya karena tidak mungkin dia mengeksekusi tepat di depan anak kecil, dan malah beralasan jikalau senjatanya itu macet tidak bisa digunakan. Dan itu membuat Carmichael marah di kantornya. Six keluar dari tempat persembunyiannya serta menyalakan alarm kebakaran. Shit. Wheels off. Six. Dan itu membuat si target menyadari ada yang tidak beres serta membatalkan transaksinya. Di saat si target itu bergegas pulang membatalkan transaksinya, ternyata diam-diam Six menghabisi seluruh pengawalnya dari belakang satu persatu secara senyap. Tak luput dari pertarungan itu, agen wanita itu juga turut membantunya menghabisi para pengawal target. Dan baku tembak pun tak terhindarkan. Si target berhasil keluar dari gedung itu, tetapi Sierra Six tidak membiarkannya dan dia mengejarnya sampai akhirnya mereka menemukan jalan buntu di sekeliling petasan kembang api. Mau tidak mau mereka berdua pun harus bertarung di situ. Tetapi ternyata si target itu mengetahui dan mengenalinya bahwa dia sedang berhadapan dengan agen CIA yang bernama Sierra Six. Serta si target itu pun memperkenalkan dirinya bahwa dia juga sama seperti dirinya dan bernama Sierra Four. Pertarungan itu pun dimulai dan tak terhindarkan. Pertarungan itu pun tentunya dimenangkan oleh Sierra Six dan membuat Sierra Four sekarat. Di saat dia sedang sekarat, Sierra Six sedikit menanyakan jikalau dia juga agen sama seperti dirinya, lantas siapakah perekrutnya? Sierra Six pun menjawab, dan ternyata sama halnya dengan Six, perekrutnya itu adalah Donald Fitzroy, orang yang sama yang telah merekrutnya.
Sierra Four pun mengatakan bahwa Carmichael, atasannya Six, adalah seorang yang bajingan yang sangat jahat, serta dia menitipkan sebuah kalung yang sedang diincar oleh Carmichael dan mengingatkan kepada Six untuk berhati-hati dengan atasannya itu, dikarenakan nantinya bisa saja Six yang akan menjadi target pembunuhan Carmichael selanjutnya. Serta Four memohon kepada Six untuk segera mengambil kalungnya dan segera menghabisi Carmichael dengan antek-anteknya. Tidak lama kemudian, Four pun mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kejadian itu, Carmichael pun menelpon Six untuk menanyakan barang yang dicarinya. Tetapi Six hanya bungkam dan tidak mengatakan apa-apa. Di sini, Six mulai membangkang kepada atasannya dan mulai menelusuri apa yang sebenarnya terjadi hingga dia harus membunuh sesama agen. Six membuka isi kalungnya dan ternyata itu adalah flash disk, dan dia pun membuka folder di dalamnya yang berisi sebuah video yang menampilkan Carmichael. Tetapi Six tidak bisa memutar videonya dikarenakan filenya itu terkunci. Makin curigalah Six kepada atasannya itu dan dia pun bergegas menyelidikinya. Scene berpindah ke seorang pria tua di dalam hotel, tepatnya di kota Baku, negara Azerbaijan. Ternyata pria itu adalah Donald Fitzroy yang sudah tua dan sudah lama pensiun dari CIA. Dia ditelepon oleh Six, mantan anak buahnya. Six membeberkan semua misinya di Bangkok kepada Fitz, serta meminta bantuan untuk menyelidiki Carmichael, mengapa dia harus membunuh Sierra Four, serta memberikan barang incarannya. Fitzroy pun menyuruhnya untuk hati-hati dan akan menjemputnya terlebih dahulu dengan mengontak rekannya agar bisa menjemput Six di Bangkok. Six langsung bergegas menaiki bajai menuju tempat penjemputan. Di sana dia sudah ditunggu oleh sejumlah tentara dengan pesawat yang terparkir menunggu kedatangannya, dan mereka pun take off. Sementara Carmichael sedang di kantor bersama ajudannya yang menghubungi agen lainnya untuk mencari dan membunuh agen Sierra Six yang telah mangkir dari perintahnya, dan orang itu adalah tokoh antagonis dalam film ini yang bernama Hanson Lloyd, atau bisa kita sebut si tampan dan pemberani. Dia diperintahkan Carmichael untuk membunuh Sierra Six bagaimanapun caranya, serta memusnahkan barang yang dia cari, dikarenakan barang itu bisa menjadi bukti untuk memenjarakannya dan meruntuhkan kekuasaannya sebagai petinggi CIA. Pada saat Fitzroy menghadiri pemakaman temannya, dia dihampiri oleh si tampan. Dia datang untuk membawanya serta mengancam akan membunuh keponakannya jika tidak memberitahukan keberadaan Sierra Six. Dan ternyata si tampan telah terlebih dahulu menyekap gadis kecil keponakan Fitzroy untuk dijadikan sandera. Tanpa basa-basi, daripada nyawa keponakannya melayang, Fitzroy pun menelpon anak buahnya yang sedang menjemput Six tadi. Dia secara terpaksa memerintahkan untuk membunuh Six di pesawat itu, serta membawakan barang bawaan Six kepadanya. Dan semua tentara yang ada di pesawat itu pun diam-diam menyerang Six sesuai perintah Fitzroy. Adegan baku hantam di pesawat itu pun dimulai. Kapal itu pun hancur serta semua tentaranya mati, dan Six pun berhasil selamat dari penyerangan itu walaupun sempat terombang-ambing di udara. Six terdampar di sebuah gurun di Turki dengan jasad tentara yang masih menyangkut di parasit. Dia langsung menghubungi Fitzroy yang saat itu sedang dibawa oleh si tampan untuk disandra. Six pun mengatakan mengapa dia dikhianati dan para tentara mencoba membunuhnya. Fitzroy pun menjawab bahwa dia sedang diancam serta keponakannya disandra oleh si tampan dan suruhan bos CIA. Karena rencana pembunuhan di pesawat itu gagal, si tampan langsung memerintahkan seluruh pembunuh bayaran koneksinya untuk segera mencarinya dan membunuh Six serta membawakan barang yang dicarinya. Saat Six sedang di dalam kereta, kita akan sedikit dibawa flashback ke 2 tahun sebelumnya. Ternyata Six pernah diberi tugas oleh Fitzroy untuk menjaga keponakannya itu, dikarenakan keponakannya itu mempunyai penyakit di jantung dan harus dipasang alat medis di jantungnya. Serta keponakannya itu banyak diincar musuh Fitzroy untuk dijadikan sandera akibat pengaruh Fitzroy di CIA kala itu. Sehingga secara tidak langsung Six pun mempunyai kedekatan dengan keponakannya itu yang bernama Claire. Scene kembali kepada Six yang baru saja sampai di kota Wina, Austria. Dia bersinggah ke rumah persembunyiannya serta mengambil perbekalan uang untuk membuat paspor dan akan menyelamatkan Fitzroy.
Langkah pertama yaitu mendatangi koneksinya di sebuah apartemen untuk membuat paspor ilegal serta mencari keberadaan Claire dengan melacaknya melalui alat bantu medis yang terpasang pada jantungnya. Setelah itu, Six pun bergegas membersihkan diri untuk dipotret membuat paspor. Pada saat dia sedang dipotret, tiba-tiba dia dijebak dan dijebloskan ke dalam sumur yang telah dipersiapkan. Dan ternyata orang itu sengaja menjebak Six dan memberitahukan keberadaannya kepada si tampan dengan imbalan uang serta langsung menghubunginya untuk bergegas datang ke tempatnya. Sementara di bawah sumur, Six pun tidak tinggal diam. Dia mencoba mencari cara untuk keluar dari situ. Tidak lama kemudian, si tampan pun datang dengan pasukannya dan siap menyergap Six yang terkurung di dalam sumur. Tetapi Six pun mendapatkan bantuan dari sutradara sehingga dia bisa keluar dari sumur dan membunuh para pasukan si tampan. Six dengan si tampan berkumis itu pun bertemu dan baku hantam pun kembali terjadi. Di saat Six terpojokan, diam-diam ternyata dia menarik peletup granat sehingga mereka berdua keluar dari apartemen itu menghindar dari ledakan. Di luar, Six kembali terpojokan oleh si tampan. Tetapi beruntungnya dia diselamatkan oleh agen wanita yang membantunya di Bangkok. Dan mereka pun pergi meninggalkan si tampan yang terkapar. Six dan agen Miranda bergegas ke kota Praha, Republik Ceko untuk menemui Margaret, mantan kepala biro CIA yang sudah pensiun. Mereka ke sana untuk membuka flash disk yang terkunci karena hanya dia yang bisa membukanya. Sementara di markasnya, Six menginterogasi Fitzroy untuk memberikan alamat Margaret di Praha dengan cara melucuti semua kuku di jarinya serta mengancam akan membunuh keponakannya. Mau tidak mau, Fitzroy pun memberikan alamatnya daripada harus mengorbankan keponakannya. Six dan agen Miranda itu pun tiba di rumah Margaret. Mereka langsung membuka isi flashdisk itu dan ternyata itu isinya adalah video bukti-bukti kejahatan Carmichael yang selama ini ditutup-tutupi. Pantas saja dia menghasut Six untuk membunuh agen Ford di Bangkok karena dia takut kejahatannya itu terbongkar, dan karena itu jugalah Carmichael memecat Fitzroy dan Margaret. Tidak lama kemudian, mereka yang sedang di rumah Margaret itu pun diserang oleh puluhan orang suruhan si tampan, dan mereka pun bergegas menyelamatkan diri keluar dari rumah itu. Tetapi itu semua harus dibayar oleh nyawa yang sangat mahal, dikarenakan Margaret mengorbankan nyawanya menahan dan membunuh semua penyerang yang ada di rumah itu dengan bom bunuh diri. Sementara di bawah, Six harus terpojokan oleh kepolisian setempat dan kabur hingga alun-alun kota itu serta tertangkap di sana. Si tampan yang melihat dari layar monitor anak buah suruhannya itu pun kembali memerintahkan seluruh pembunuh bayaran yang ada untuk mengejar dan membunuh Six serta mengambil flashdisknya. Adegan kejar-kejaran dan pembunuhan pun kembali tak terhindarkan. Bahkan seluruh polisi yang ada di alun-alun kota itu pun ikut dibantai. Six sudah sangat terpojokan, terborgol di tengah alun-alun kota. Sementara musuh terus-menerus datang tidak ada habisnya. Tetapi untungnya Six bisa melepaskan borgolnya dan menghindar dari sana, kabur ke dalam tram di pusat kota. Di dalam tram pun, Six masih harus dikejar dan tak diberikan kesempatan untuk lolos. Untungnya, agen Miranda datang mencoba membantunya keluar dari sana dengan mengendarai mobil serta menyelamatkan Six dari tram yang hancur itu. Sementara di markas CIA, si tampan melihat bahwa pasukan pembunuh bayarannya telah mati semua, serta misi pembunuhannya pun gagal. Namun si tampan tidak kehilangan akal, dia masih memiliki kartu as yaitu pembunuh bayaran yang berasal dari Prindavan. Sementara setelah kejadian itu, Six dan agen Miranda bergegas ke rumah sakit. Sesampainya di sana, mereka berdua masuk ke dalam rumah sakit secara sembunyi-sembunyi untuk melacak keberadaan Claire. Dan mereka pun menemukan keberadaannya yang berada di markas CIA, tepatnya di negara Kroasia. Namun di sela-sela mencari keberadaan Claire, tidak disangka pembunuh bayar asal Perindavan itu pun datang. Mereka diserang sehingga baku hantam pun tak terhindarkan.
Dan hingga akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan oleh pembunuh bayaran asal Prindavan itu. Dan dia mengambil flash disknya dari tangan Six untuk diberikan ke bosnya, yaitu si Tampan. Give it to me. Pembunuh Prindavan itu pun sampai di markas CIA, serta langsung memberikan flash disknya kepada si Tampan atasannya. Tetapi di saat mereka sedang membuka isi flash disknya, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dan itu adalah agen Miranda. Mereka semua yang berada di gedung itu pun terpancing untuk mengejarnya. Tetapi itu semua hanya tipu muslihat dari agen Miranda, agar agen Six bisa masuk dan menyelamatkan Claire dan Fitzroy. Namun si Tampan menyadarinya bahwa mereka telah masuk perangkap sehingga dia berbalik untuk kembali ke ruangan tempat Claire dan Fitzroy dikurung. Dan benar saja sesampainya di sana, para sandera itu pun telah kabur diselamatkan oleh Six. Tidak tinggal diam, si Tampan kembali mengejarnya dan membuat mereka tersudut hingga Fitzroy mengorbankan nyawanya agar Six dan Claire bisa kabur. Di saat si Tampan beserta anak buahnya mendekati Fitzroy, tiba-tiba Fitzroy meledakkan dirinya sehingga mereka pun terkena ledakan itu. Tetapi si Tampan masih hidup dan melanjutkan pengejarannya hingga dia berhasil menyandera Claire kembali. Sementara di sisi lain, agen Miranda sedang baku hantam dengan si Prindavan untuk merebut flash disk kembali. Tetapi secara tiba-tiba si Prindavan menyerahkan flash disknya secara cuma-cuma dikarenakan dia kecewa terhadap perlakuan si Tampan kepada dirinya. Adegan kembali berpindah kepada Six dan si Tampan. Si Tampan melepaskan Claire dan mengajak Six untuk berduel dengan dirinya dan baku hantam pun dimulai. Di saat Six akan menghabisi si Tampan, tiba-tiba ajudan Carmichael pun datang dan tanpa basa-basi membunuh si Tampan dengan pistolnya. Dia membunuh si Tampan dikarenakan si Tampan akan dikambing hitamkan olehnya atas apa yang telah terjadi. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih.